Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atika Farah Aulia dengan NRP 44. Di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan mengenai logika fuzzy. Berikut adalah konten yang akan kami jelaskan, yaitu Kripps Logic, fuzzy logic, dan keuntungan dari fuzzy logicnya. Yang pertama adalah Kripps Logic. Pengertiannya yaitu adalah sebuah logika yang berkaitan dengan nilai-nilai absolut antara benar atau salah, tidak di antaranya. Contohnya, jika suhu di atas 40 derajat Celcius, maka itu adalah hot. Selain itu, not hot. Sehingga jika ada suhu 25 derajat Celcius, maka termasuk kategori not hot. Sama seperti suhu yang mendekati 40 derajat Celcius, walaupun 39,9 derajat Celcius tetap berada di kondisi not hot. Sama seperti not hot yang hot di atas 40 derajat Celcius, walaupun 40,1 yang sangat sedikit jaraknya dengan 40 derajat Celcius, tetap dikategorikan sebagai hot. Selanjutnya adalah fuzzy logic. Logika fuzzy adalah logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan. Logical system dari fuzzy mengikuti cara penalaran manusia yang cenderung menggunakan pendekatan, yaitu pendekatan terhadap ketidakpastian yang mengkombinasikan nilai real dan operasi logika. Keuntungan-keuntungan dari fuzzy logic diantaranya mudah dimengerti, karena konsep matematis dari fuzzy logic ini sederhana. Yang selanjutnya adalah sangat fleksibel, sehingga fuzzy logic ini bisa diterapkan di berbagai bidang. Selanjutnya memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat atau blur, mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang kompleks, dapat menerapkan pengalaman pakar secara langsung tanpa adanya proses pelatihan, serta dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Selanjutnya adalah study case-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felix Rian. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintaksnya fuzzy. Yang pertama nanti akan dijelaskan oleh teman saya, Moreno. Silakan Moreno. Baik, perkenalkan saya merujuk penelitian 46038. Jadi yang pertama kita lakukan import library dulu. Kita menggunakan NumPy dan library dari Fuzzy sendiri, dan mengimport library plot untuk visualisasi. Lalu kita memasukkan variabel X tinggi, di mana variabel ini untuk rentang tinggi badan 100 cm sampai 200 cm. Dan yang kedua variabel berat, di mana rentang berat badan dari 30 kg sampai 100 kg. Lalu selanjutnya adalah fungsi keanggotaan. Untuk tinggi badan ini dibagi menjadi 5 kategori, di mana yang pertama sangat pendek, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Di mana rentang dari sangat pendek yaitu dari 115 sampai 120 cm, dan sampai paling sangat tinggi mulai 200 sampai 201. Nah, untuk berat badan sendiri sama dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama sangat kurus, biasa, berat, sampai sangat berat. Dimana sangat kurus mulai berat 40 kg sampai 45 kg. Lalu untuk nilai output kesehatan sendiri menjadi 5.
Yang pertama ada SS dengan nilai 0,8 atau sangat sehat. Yang kedua ada S sehat dengan nilai 0,6. Yang keempat, yang ketiga agak sehat dengan nilai 0,4 dan yang terakhir TS dengan 0,2. Selanjutnya eh, kita gunakan visualisasi fungsi keanggotaan. Kita bisa lihat sintaksnya, di mana nanti akan eh, terdapat 3 grafik: tinggi badan, berat badan, dan kesehatan. Nah, next. Nah, selanjutnya eh, sintaks selanjutnya untuk itu membuat dan menampilkan fungsi asosiatif matrix atau FEM. Nah, di sini pertama ada variabel SS yang berisi nilai di sini ada beberapa variabel yang sama seperti di apa kode sebelumnya, yaitu nilai output kesehatan, di mana pada fungsi associative matrix ini kita membuat nanti tabel tabel apa nilai kesehatan dari eh, kode yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi di sini ada, nah gitu, kita bisa lihat ada tabel di mana eh, seperti matriks ada 2 sumbu, yaitu X dan Y. Berat di sini diganti menjadi berat dan tinggi. Mana jika sangat kurus dan sangat pendek dengan SS, dan sampai sangat berat dan sangat tinggi. Sangat berat dan sangat tinggi di sini munculnya S atau agak sehat. Di mana sangat pendek dan sangat kurus itu sangat sehat. Nah, ini bisa kita lihat. Untuk yang ketiga itu adalah um, uji CRISP, di mana kita memasukkan eh, tinggi dan masukkan berat badan. Nah, apa yang dilakukan verifikasi input atau hitung derajat keanggotaan dari variabel tinggi terhadap 5 kategori tinggi. Nah, kita juga menghitung derajat keanggotaan berat terhadap 5 kategori berat. Diferensi fungsi dengan FEM. Mengkombinasikan semua kemungkinan kategori tinggi dan berat dengan FEM. Ambil nilai minimum dari kombinasi, lalu simpan nilai fungsi outputnya. Diversifikasi, misalnya metode mengubah output fungsi menjadi nilai kesehatan pasti. Sudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Felix. Oke, perkenalkan saya Felix Rian dari SDTB Angkatan 24 NLP 33246 2031. Di sini saya akan menjelaskan tentang eh, sintaks selanjutnya, yaitu untuk menampilkan nilai derajat keanggotaan dari hasil classification dalam bentuk matriks list Python. Di sini terdapat output matriks tinggi badan dan matriks berat badan. Lalu sintaks selanjutnya, eh, di sini mengevaluasi semua kombinasi antara kategori tinggi dan berat. Fuzzy relation mean artinya ambil nilai minimum dari keduanya. Lalu menghitung jumlah semua rule. Setelah itu dikembalikan dengan nilai output dari FAM
yang sudah diisi dengan nilai matriks tadi. Lalu hitung nilai akhir berdasarkan rule fusi tersebut. Untuk interpretasi di sini membandingkan hasil dengan interval fuzzy 0,2 sampai 0,4 berarti kurang sehat sampai agak sehat, 0,4 sampai 0,6 agak sehat sampai sehat, dan 0,6 sampai 0,8 sehat sampai sangat sehat, dan lebih dari 0,8 adalah sangat sehat. Dihitung persentase per kategori dengan interpolasi linear. Lalu sintaks selanjutnya adalah mengevaluasi semua kombinasi aturan fusi seperti sebelumnya pakai operator min, tapi tidak dikalikan dengan form. Langsung mengambil nilai tertinggi dari semua rule, yaitu aturan yang paling aktif atau dominan. Mungkin sekian dari study case yang kelompok kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari fuzzy logic ini, jadi fuzzy logic ini memberikan pendekatan yang lebih fleksibel dibandingkan Crisp logic dalam menangani ketidakpastian dan ambiguitas, khususnya dalam konteks bahasa alami. Dengan konsep degree of membership, fuzzy logic mampu mempresentasikan data dalam spektrum yang lebih realistis, sehingga lebih sesuai digunakan dalam sistem pengambilan keputusan yang kompleks dan tidak linear. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.